Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas shaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li'utammima makarimal akhlaq. Wa qala fi haditsin ukhra, innama bu'ithtu bil hanafiyatis samhati. Sadaqallahul azim wa sadaqa bihin nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minas sahidina was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Mujahidin, panjenenganipun Bapak Haji Muhkurdi. Kalau kemarin disampaikan pantun, perkenankan saya jawab pantunnya Pak Ketua. Bunga sepatu tumbuh di taman, berwarna merah indah dipandang. Setiap Sabtu pagi kita pengajian bersama-sama untuk memperluas sudut pandang. Ya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi disampaikan Bapak MC, panjenenganipun Bapak Haji Kuslan Nugroho. Hari ini tepatnya tanggal 10 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita memperingati kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering disebut dengan mauludan atau mauludun atau maulidun, nyumanggaken. Dalam salah satu bait yang disampaikan oleh Syekh Sayyid Malik Al-Marzuki, di sana disebutkan di dalam kitabnya Aqidatul Awam, kata yang digunakan adalah maulid. Mauliduhu bi Makkatal amina, wafatuhu bi Taibatal madina, abuhu Abdullahi Abdul Muttalib, wa Hasimun abdu manafin yantasib, wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah, arda'atuhu Halimatus Sa'diyah, arsala anbiya dawi fatana bisibqi wat tablighi wal amana. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudzila. Jadi kata yang digunakan di dalam kitab Aqidatul Awam karya Syekh Al-Marzuki itu adalah maulid, yang artinya menunjukkan dzarfuz zaman wa dzarful makan. Dalam grammar bahasa Arab, artinya maulid itu bisa menunjukkan makna zaman, waktu kelahiran Rasulullah, dan juga makan. Makan itu tempat.
Kalau di luar sudah disediakan makanan. Ya Bu ya. Segenap Bapak Ibu jamaah pengajian Sabtu pagi Masjid Al-Mujahidin yang berbahagia, satu harapan kita semua dengan memperingati maulid kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nantinya mendapatkan syafaatul uzma dan bisa meneladani baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini temanya maulid Pak MC ya. Ya. Hidup di kota bersukaria, banyak hiburan bagi setiap orang. Mari kita hadir di majelis ilmu dengan ceria, bertemu sesama jamaah hadi jadi riang. Jadi ini semangat yang kita tumbuhkan di majelis pengajian pagi ini. Kita hadir di majelis ilmu ini dengan ceria. Ceria itu senang, senang itu happy, happy itu smile, senyum. Dan majelis ilmu yang kita hadiri itu, jika kehadiran kita dengan hadir fisik dan hadir hati, insya Allah itulah yang akan memberikan ketenangan, kesenangan, keriangan bagi kita semua. Allahumma amin. Itu pula yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min ibadati alfi sanatin. Duduk kita bersama pengajian Sabtu pagi ini 1 jam saja. Kalau kemarin itu kan cara kita untuk mengkalkulasikan amal. Khairun min ibadati alfi sanatin. Itu nominal pahalanya lebih bagus dari kita beribadah sebanyak 1000 tahun. Dari panjenengan semua yang hadir, ada enggak yang ibadahnya 1000 tahun? Tidak ada. Termasuk yang ngomong enggak sampai 1000, ketahuan. Itu hanya angan-angannya orang dulu. Itu beliau menginginkan ayu ammaro alfasana, berharap diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 1000 tahun. Ternyata kita dapat berita di dalam kitab ini, ada yang sudah tahu kitabnya, Khasaisul Ummatil Muhammadiyah. Kalau diterjemahkan bebasnya adalah karakteristik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab ini dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Khuzaini. Itu adalah gurunya para ulama Indonesia yang ada di Mekah sana. Nah, salah satu dari riwayat yang beliau sampaikan, ada di antara umat terdahulu itu diberikan waktu beribadah kurang lebih 500 tahun. Tetapi naudzubillah min dzalik, umur yang panjang 500 tahun itu ternyata juga bikin GR. Bikin GR-nya, dia merasa karena sudah beribadah 500 tahun itu, maka inginnya dia memonopoli surganya sendiri. Dan dia sangat percaya diri dengan ibadah dan pahala yang didapatkan selama 500 tahun itu bisa menjamin, menggaransi dirinya masuk surga.
Tetapi sayang disayang, ternyata pemahaman semacam itu tidak benar. Riwayatnya di dalam halaman 307 disampaikan, fayaqulu ya abdi man khalaqaka wa lam taku syai'an fayaqulu anta ya rabbi fayaqulu man qawwaka li ibadati khamsu mi'ata sanatin fayaqulu anta ya rabbi fayaqulu man anzalaka fi jabalin wasatal lujjati wa akhrajalakal ma'al adaba minal ma'il malihi wa akhrajalaka kulla lailatin rumanatan wa innama takhruju marratan fis sanati wa sa'altuhu ayyadhika sajidan fafa'ala fayaqulu anta ya rabbi qala fadzalika bi rahmati wa bi rahmati adkhilukal jannata. Saya ulangi, fadzalika bi rahmati wa bi rahmati udkhilukal jannata adkhilu abdil jannata fa ni'mal abdu kunta ya abdi fa'adkhalahu Allahul jannata. Qala Jibrilu innamal asya'u bi rahmatillah ya Muhammad. Sampun paham nggih? Halo ibu-ibu pun paham nggih? Bapak-bapak sampun? Belas Imran. Jadi diriwayatkan ada sebuah hamba, seorang hamba tidak disebutkan namanya di sini. Itu dia merasa karena sudah beribadah 500 tahun, maka perasaannya pahala ibadah sayalah selama 500 tahun itu yang mengantarkan ke surga. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini tidak seperti itu, wahai hambaku. Seandainya kalian konversikan pahala ibadah sampeyan yang 500 tahun itu dengan nikmat penglihatan mata, maka kalau ditimbang beratnya nikmat melihat mata itu jauh lebih berharga dari pahalamu beribadah 500 tahun. Maka seandainya tidak saya masukkan surga, cukup saya kasih mata bisa melihat, bisa berfungsi baik, itu sudah cukup. Ora usah ngarep swargaku. Tetapi wahai hambaku, karena kalian sudah patuh, maka wa bi rahmati adkhilukal jannata. Kamu saya tempatkan di surgaku ini semata-mata karena rahmatku. Adkhilu abdi al jannata. Kalau demikian, wahai para malaikat-malaikatku, hambaku yang soleh semacam ini, yang sudah husnudzon denganku, yang sudah percaya, inna rahmati wasi'at kulla syai'in, maka masukkanlah wahai malaikat hambaku ini. Fa ni'mal abdu kunta ya abdi. Sesungguhnya hamba yang hebat, hamba yang excellent, hamba yang luar biasa adalah hamba yang mempercayai bahwa seluruh anugerah masuk surga adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Jibrilu, lajeng Jibril mangsuli,
innamal asya'u birahmatillah. Anging pestine suwiji-wiji niku kelanten rahmatipun Allah. Ya Muhammadu, he Nabi Muhammad. Ini menggambarkan betapa semua hamba itu menginginkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mendapatkan rahmat? Salah satunya adalah dengan sering membaca sholawat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron. Barang siapa yang bersolawat satu saja kepada Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi asron, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan 10 rahmat. Kalau satu rahmat saja sudah mengantarkan seseorang memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kita mendapatkan 10 rahmat dengan satu sholawat. Jadi maknanya adalah sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sering-sering bersolawat. Solawat nopo sing paling apal panjenengan? Solawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Napa malih selawate? Selawat nariyah. Monggo ibu-ibu selawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadda bil hawaiju wa dunalu bir raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwazil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah.
malih Bu? Halo? Salat Jibril sudah, salat Naria sudah. Napa malih sing dihafal? Oh, tibil kulo, monggo sing biasa kula waos niku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Ya, luar biasa. 3 kali 10 30. Pun cukup nggih? Ya. Di sini dijelaskan wa nadhkuru huna jumlatun min fawaidis salati wassalami ala sayyidina Muhammadin alaihi afdhalus salati wassalami mimma dzakarahul ulama'u wa khususan al-allamatu Ibnul Qayyim wal hafidhu Ibnu Hajaru al-Haytami ma'at tahdhibi wat talhis. Ada beberapa faedah kita membaca sholawat, terutama yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim dan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Di sini disebutkan at-tasi'atu wath-thalathun, ada 37 manfaat kita bersolawat menurut Imam Ibnul Qayyim dan Al-Hafidh Ibnu Al-Hajar Al-Haytami. Al-ula imtithalu awamirillahi subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang membaca solawat itu adalah mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana di dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak ada perintah di dalam Al-Qur'an yang diawali dengan yang memerintah sendiri, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali perintah bersolawat. Allah tidak pernah melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, melaksanakan haji, karena memang Allah lah yang memerintahkan itu semua. Tetapi saat sholawat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah. Allah sendiri juga bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ats-tsaniyatu, yang kedua, muwafaqatuhu subhanahu wa ta'ala fis salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Wa in ikhtalafatis salatani, meskipun itu berbeda makna salawatnya, fa salatuna alaihi du'aun was-su'alun, makna kita bersalawat kepada Rasulullah adalah ungkapan doa dan permohonan. Wa salatullahi ta'ala alaihi sana'un wa tasrifun, tetapi salawatnya Allah kepada Nabi Agung Muhammad adalah sana'un,
pujian, wa tasrifun, dan penghargaan. Napa bedane? Kalau sholawat kita adalah doa dan permintaan, kalau sholawatnya Allah kepada Rasulullah adalah sana'un wa tasrifun. Bahasa kita adalah apresiasi, penghargaan dan penghormatan Allah kepada keagungan Nabi Agung Muhammad. Ats-tsalitsatu muwafaqatu malaikatihi fiha. Malaikat pun bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita membaca solawat, kemuliaan kita sama dengan kemuliaan para malaikat. Allahumma amin. Padahal malaikat itu sudah luar biasa. Wal malakul ladzi bila abin wa la aklala surba wa la naumalahum la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hamba yang selalu patuh taat 100% itu adalah para malaikat, dan itu pun berselawat kepada Rasulullah. Ar-rabi'atu utawi kang kaping 4 husulu asri shalawatin minallah alal musalli marratan. Kita diberikan reward oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 rahmat saat kita membaca sholawat 1 kali. Al-khamisatu taikan nomor 5 annahu yurfa'u lahu 10 darajatin. Kalau kita bersolawat 1 kali, Allah mengangkat derajat kita 10 kali. Allahumma amin. As-sadisatu annahu yuktabu lahu 10 hasanatin. Saat tadi kita bersolawat sekali, Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai 10 kebajikan. As-sabi'atu annahu yukhma anhu 10 sayiatin. Saat kita bersolawat, kita dihapuskan 10 kejelekan kita. Ats-tsaminatu annahu yurja ijabatu du'aihi idza qaddamaha amamahu fahiya tusa'idu du'a ila 'indi rabbil alamin wa kana mauqufan bainas samai wal ardi qablaha. Ada keistimewaan bagi siapapun yang berdoa, yang bisa di awalnya baca sholawat, di pertengahan doa baca sholawat, di akhir doa bersolawat, maka doa itu garansinya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya doanya panjang, daki-daki nyune, tapi tidak diawali, di pertengahan, di akhirnya tidak ada salawatnya, maka di sini disampaikan mauqufan bainas samai wal ardi. Dungane niku gentayangan, tidak sampai alamat. Kalau lagunya Ting Ting itu apa? Alamat palsu. Ya itu tidak. Makanya kalau berdoa monggo kita baca selawat. At-tasi'atu annaha sababun li syafa'ati sallallahu alaihi wasallam idza qaranaha bi su'alil wasilati laha au afradaha. Kalau kita semua mengharapkan syafa'atul udma di yaumil qiyamah, maka kita harus sering-sering baca sholawat. Bisa baca sholawatnya saat setelah selesai azan. Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah was sholatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah
wab'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Atau tidak ada azan apapun, pokoknya salawat insyaallah, Allahumma amin. Yang ke-10, annaha sababun li ghufranidz dzunubi. Sampun cukup napa dilajeng nih? Masih 10, ini disampaikan 37. Nanti sampai zuhur. Jadi karena sudah suruh kita sampaikan, kalau panjenengan semua bangga sebagai umat Muhammad, saya menyarankan baca buku ini. Isinya adalah kebanggaan Nabi Muhammad terhadap panjenengan semua. Apa yang istimewa panjenengan itu? Panjenengan itu piantun yang tidak pernah melihat mirsani jelek-gerke fisiknya, profilnya Nabi Agung Muhammad, tapi panjenengan semua mengimani kebenaran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang bikin meri para sahabat. Sahabat itu mempercayai risalah Muhammad tidak ada apa-apanya, biasa saja. Karena setiap hari ketemu Rasulullah, mendengarkan apa yang beliau sampaikan, maka tidak diapresiasi yang berlebih oleh Rasulullah. Tetapi panjenengan semua jamaah mujahidin sampai umat akhir nanti, sampai kiamat, itu mendapatkan tempat yang istimewa. Dan itu semuanya ada di sini. Ini hanya gampang, ini tidak ada, cuman ya bahasa Arab. Jadi kalau baca bingung itu apa karepe. Jadi ini khosaisul ummatil Muhammadiyah. Panjenengan itu sudah direkam kurang lebih 500 halaman. Masing-masing panjenengan itu istimewanya seperti ini. Jadi luar biasa, sehingga insya Allah dengan kita mengetahui posisi kita sebagai khairul ummah, umat yang terbaik, insya Allah juga kita umat yang dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan kita berharap juga bertemu Rasulullah di surganya nanti. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufik waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.